Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Dewi Haja Samosir dengan NIM 12024111013 dengan nomor urut absen nomor urut 7. Saya dari kelas GPGSD 2020 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini saya akan membuat video praktikum osmosis dan difusi pada kentang dan tes celup. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah konsep dasar biologi. Selamat menyaksikan, tonton sampai akhir ya. Alat lembahan yang kita gunakan pada pembuatan praktikum osmosis pada kentang yaitu 2 buah kentang yang masing-masing ukurannya harus 5 cm. Di mana ukurannya adalah masing-masing 5 cm. Lalu kita membutuhkan garam dan kita membutuhkan 2 gelas plastik, yang dimana gelas pertama berisikan air biasa, sedangkan air gelas kedua berisikan air garam. Kita masukkan garam sebanyak 4 sendok teh ke dalam gelas kedua. Lalu kita aduk secara merata. Setelah garam larut di dalam air di gelas kedua, mari kita lihat perbedaan di antara gelas pertama dan gelas kedua. Yang dimana gelas pertama airnya masih berwarna bening, sedangkan pada gelas kedua warnanya sudah berubah menjadi warna putih. Setelah itu, mari kita masukkan 2 buah kentang ke masing-masing gelas, di mana satu gelas berisi 1 buah kentang, air gelas biasa dan air garam kita masukkan. Setelah itu, mari kita amati perubahan kentang selama 30 menit. Setelah waktunya 30 menit, mari kita matikan stopwatchnya. Lalu mari kita amati perubahan apa yang terjadi pada kentang tersebut. Setelah waktunya 30 menit, kita keluarkan kentang dari dalam gelas. Yang pertama, dari gelas pertama, yaitu yang berisikan air biasa, kita keluarkan ini kentangnya. Sedangkan pada gelas kedua yang berisikan air garam, kita taruh kentangnya di depannya. Nah, mari kita amati perubahannya. Pada gelas pertama yang berisikan air biasa, kentangnya mengalami perubahan warna, sedikit keputihan, sedikit berwarna putih. Sedangkan pada gelas kedua yang berisikan air garam mengalami perubahan warna, yaitu sedikit kuning kecoklatan. Dari segi teksturnya, pada gelas pertama yang berisikan air biasa, kentangnya teksturnya keras dan mudah patah. Keras. Sedangkan pada kentang yang berisi di gelas kedua yang berisikan air garam, kentangnya tekstur tidak mudah patah. Terlihat jelas bukan? Dia tekstur, sedangkan tadi pada kentang yang pertama teksturnya keras. Kentang pada gelas pertama yang berisikan air biasa mengalami perubahan panjang. Mula-mula panjangnya 5 cm dan sekarang
panjangnya menjadi 5,3 cm. Sedangkan kentang pada gelas kedua yang berisikan air garam mengalami perubahan panjang yang mula-mula 5 cm sekarang menjadi 4,6 cm. Berarti kentang pada gelas kedua mengalami penyusutan. Jadi kesimpulan dari praktikum ini adalah pada proses osmosis, kentang yang dimasukkan ke dalam air garam akan menghasilkan perubahan panjang dan akan mengalami perubahan tekstur yang awalnya kasar akan menjadi lentur. Ini diakibatkan oleh H2O yang ada di sekitar kentang lebih sedikit dibandingkan H2O yang ada dalam kentang. Ini mengakibatkan sel-sel yang ada dalam kentang akan mengeluarkan H2O dan akan mengalami proses krenasi atau pengerutan sel-sel. Karena sel-sel pada kentang akan kehilangan air, sehingga sel kentang akan mengalami penyusutan. Alat bahan yang kita gunakan pada proses difusi pada bubuk teh yaitu 2 gelas plastik yang bersihkan. Gelas pertama air biasa dan yang kedua air panas, dan kita juga membutuhkan 2 kantong teh celup, yang dimana pada gelas pertama kita masukkan teh 1 buah kantong celup, dan pada gelas kedua yang bersihkan air panas kita masukkan juga teh kantong celup. Lalu kita pasang timernya atau stopwatchnya selama 15 menit. Lalu kita amati perubahan apa yang akan terjadi pada bubuk teh atau warna air. Pada 3 menit pertama, pada gelas pertama yang berisi air, warna air getah bening, dan gelas kedua yang berisi air panas, warna air mulai kemerahan. Pada 3 menit kedua, pada gelas pertama, warna air putih kekuningan, dan gelas kedua air merah kecoklatan. Pada 3 menit ketiga, gelas pertama air mulai kuning kecoklatan, dan gelas kedua air coklat muda kemerahan. Pada 3 menit keempat, gelas pertama air kuning kecoklatan dan gelas kedua coklat kemerahan. Pada 3 menit kelima, gelas pertama air berwarna coklat muda dan pada gelas kedua air berwarna coklat tua kemerahan. Setelah 15 menit melakukan percobaan, maka dapat kita ketahui perbedaan warna antara gelas pertama yang berisikan air biasa dengan gelas kedua yang berisikan air panas. Pada gelas kedua yang berisikan air panas ini mengalami perubahan atau proses difusi yang cepat yang disebabkan oleh suhu yang tinggi. Jadi, kesimpulan dari praktikum ini adalah pada proses difusi, suhu sangat mempengaruhi kecepatan partikel dalam bergerak. Pada buktinya, teh celup yang kita masukkan ke dalam air panas akan mengalami perubahan warna yang sangat cepat. Berarti, suhu yang tinggi akan mengalami proses difusi yang sangat cepat. Dan sebaliknya, sedangkan suhu yang rendah akan mengalami proses difusi yang sangat lambat. Demikian video praktikum dari saya, semoga bermanfaat. Bye-bye.